sebentar. Sekarang kita anggap posisi dari Madinah. Saya mulai dari Madinah dulu. Bapak Ibu sudah melakukan rangkaian sunnah sebelum membaca niat untuk umroh. Sudah mandi, Bapak sudah memakai kain ihram. Kalau mandinya di hotel, nanti di Madinah mandinya. Sholatnya nanti di Bir Ali. Ini anggap di Bir Ali. Bapak Ibu semua sudah melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat sholatnya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Hafal enggak? Yang kedua, setelah baca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Udah sholat sunnah ihram, baru nanti sama mutawif, sama insya Allah kita juga mengingatkan Bapak Ibu bergerak menuju Mekah dengan menggunakan bus yang sudah disediakan. Sesudah sholat, jadi nanti di bus sebelum bergerak dipimpin untuk niat, karena Rasulullah membaca niatnya ketika sudah berada di atas kendaraan. Nah, ketika sudah membaca niat ihram untuk umroh tadi, berlakulah larangan-larangan ihram. Dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Sudah hafal semua talbiyahnya? Insya Allah. Ayo kita bertalbiyah. Anggap sudah di hotel, sudah di Mekah ya. Kita mau bergerak menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baika Allahumma umrotan nawaitu wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, nanti kalau kita sudah melihat Ka'bah, baru berhentilah membaca kalimat talbiyah. Apa yang dibacanya ketika kita melihat Ka'bah? Udah dibaca belum nih doanya nih? Udah hafal semua ya di luar kepala ya? Kepala lewat semua. Kalau sudah melihat Ka'bah, berhenti bertalbiyah. Dilanjutkan dengan membaca doa melihat Ka'bah. Di buku ada Ibu, nanti dibaca ya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birro. Itu doa melihat Ka'bah. Tapi ada yang kelewat tadi, doa masuk Masjidil Haram atau doa masuk masjid. Doa sebelum masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tuh, jadi nah selama tawaf pun Bapak Ibu nanti dibantu dengan memakai earphone. Walaupun nanti ada pemandu, terus kita jangan sampai nggak baca sama sekali. Kan? Jadi nanti kalau bismillah karena kita nggak tahu apa ini ya kan begitu. Tapi kalau kita sudah pernah baca, apalagi tahu kan alhamdulillah bacaannya nggak salah. Sebelum tahu kita mulai dulu mengenali sudut-sudut daripada Ka'bah. Ayo Bu. Bangunan Ka'bah itu terdiri modelnya seperti kubus. Ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Lah ini sudut yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ini dinamakan Rukun Yamani. Rukun Yamani. Yang sebelah sana ditandai dengan adanya Hajar Aswad, namanya Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad itu tempat di mana dimulainya kita melakukan tawaf
dan berakhirnya kita melakukan tawaf. Nah, ini namanya rukun Hajar Aswad. Kenapa dinamakan rukun Hajar Aswad? Karena yang namanya batu Hajar Aswad, hajar tuh batu ya Bapak Ibu, aswad tuh artinya hitam. Jadi batunya udah berwarna hitam, posisinya di sini. Makanya dinamakan rukun Hajar Aswad. Yang sejajar lagi dengan rukun Hajar Aswad itu adalah rukun Iraqi. Iya. Kenapa dinamakan rukun Iraqi? Ketika ditarik dari sejajar kemana itu jatuhnya ke sejajar dengan negara Irak. Di rukun Hajar Aswad ini, disinilah Bapak Ibu mulai tawaf dan selesainya tawaf. Nah, itu namanya Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim ini bukan kuburan Nabi Ibrahim. Bukan. Maqam artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mengawasi pembangunan Ka'bah. Nah, disinilah yang namanya, ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu merupakan bagian daripada bangunan Ka'bah. Jadi barang siapa yang bisa sholat di dalam Hijr Ismail ini, itu sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Makanya ketika tawaf kita nggak boleh melewati ke sini, masuk ke dalam Hijr Ismail, harus di luar wilayah atau di luar Hijr Ismail. Ketika kita masuk ke dalam Hijr Ismail, disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Sebentar, belum mulai tawaf, masih dalam keadaan ihram, lihat Hijr Ismail kosong, Ka'bah kosong. Boleh nggak kita megang Ka'bah? Kenapa? Alasannya apa? Karena minyak wangi. Karena Ka'bah ini dibalurin minyak wangi. Jadi walaupun ada kesempatan memegang Ka'bah atau masuk ke Hijr Ismail, kalau umrohnya belum selesai, jangan kepengen dulu. Di sini mah bebas Bu, longgar begini. Di sana boro-boro nanti. Ini rukun apa? Rukun Syam. Rukun Syam yang sejajar dengan rukun Yamani dan rukun Iraqi itu namanya rukun Syam. Jadi nah di sini yang sejajar dengan garis hijau atau dengan lampu hijau. Bapak Ibu yang di belakang kalau belum sejajar dengan garis Hajar Aswad, jangan ikut-ikutan yang di depan. Yang di depan karena sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi nunggu lewat garis ini. Nah, setiap mulainya tawaf kita untuk putaran pertama, kalau memungkinkan kita hadapkan badan kita seluruhnya ke arah Hajar Aswad. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, cukup menoleh badan kita dengan melambaikan tangan diiringi dengan Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu harus tahu, ketika sampai di rukun Yamani, jangan mepet ke sini, agak melebar. Jadi kalau dari sana jalannya nanti dipandu melebar. Jangan kaget, jalan minggir-minggir melulu sih, kapan kelarnya gitu kan. Karena di posisi sini itu sangat padat. Karena semua orang berebutan pengen ngusap rukun Yamani. Lah terus kita kalau yang nggak deket bagaimana? Lagi-lagi seperti di sudut Hajar Aswad. Ketika sampai rukun Yamani, kita disunahkan ngangkat tangan lagi, tapi tidak dikecup. Ngangkat tangannya seperti apa? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau di sono kan Bismillahi Allahu Akbar.
Kalau di sini Bismillah, ya Allahu Akbar. Nah, bacaannya dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Bismillah, ya Allahu Akbar. Rabbana Hasan. Boleh nggak doa yang lainnya setelah Rabbana? Boleh, mau doain mantu, mau doain anak, mau doain cucu boleh. Tapi terus dilanjutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini Bismillah, ya Allahu Akbar. Sejajar dulu, sejajar dulu. Bismillah, ya Allahu Akbar. Nah, sini dulu. Ya, merapat lagi. Sholat di sini. Setelah tawaf disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau memungkinkan di belakang sini. Sekarang kita menuju ke Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Sofa dan Marwah, ada yang tahu? Itu 400 sekian, kurang lebih setengah kilo. 1 kali jalan. Jadi sa'i itu dari Safa ke Marwah dihitung 1. Berarti sa'i selesainya di Marwah. Yuk kita praktek ke Bukit Safa. Nah, mendekati Bukit Safa ya. Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita awe tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Terus kita bergerak menuju ke Bukit Marwah. Nah, ini di sini, nanti di sana ada lampu hijau. Dari sini sampai ke sana. Doanya ada. Jadi disunahkan untuk laki-laki Rabbighfir warham. Jadi jalannya lebih cepat dari biasanya. Yang bapak-bapak lari kecil ya. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam malana'am. Karena ini lampunya udah selesai ya. Anggap ini sudah selesai 7 kali putaran. Sa'i selesainya di Bukit karena kita umroh harus ditutup dengan tahallul. Nih Bapak udah tahallul nih ceritanya. Nah Bapak boleh gunting istrinya. Nah nanti istrinya nolong yang lainnya. Jadi tahallul itu satu menandakan bahwa kita lepas dari larangan-larangan ihram. Gitu, dan menandakan selesailah ibadah umroh kita. Alhamdulillah.